Hai semuanya. Hidup seringkali berjalan lebih cepat dari yang bisa kita cerna. Kita bangun pagi dengan kepala penuh rencana, menjalani hari dengan segudang tuntutan, lalu tidur lagi dengan perasaan lelah yang tak sempat diurai. Di tengah ritme seperti itu, banyak dari kita lupa bahwa hidup bukan hanya tentang bertahan, mengejar, atau membuktikan sesuatu kepada siapapun. Hidup juga tentang menikmati. Menikmati bukan berarti hidup tanpa masalah, melainkan mampu hadir sepenuhnya di setiap momen, bahkan di tengah kekacauan sekalipun. Penikmat hidup bukan mereka yang hidupnya sempurna, tapi mereka yang bisa menemukan makna di antara ketidaksempurnaan yang terus berulang. Kita sering mengira menikmati hidup harus menunggu semuanya selesai, menunggu kondisi mapan, menunggu luka sembuh, menunggu target tercapai, atau menunggu keadaan benar-benar aman. Padahal hidup tidak pernah benar-benar berhenti memberi tantangan. Saat satu masalah selesai, masalah lain akan datang dengan bentuk yang berbeda. Kalau terus menunggu waktu yang ideal, kita justru melewatkan hidup itu sendiri. Penikmat hidup memahami bahwa kebahagiaan bukan hadiah di garis akhir, melainkan sesuatu yang bisa dirasakan di tengah perjalanan yang penuh belokan. Menikmati hidup bukan tentang tertawa setiap hari atau merasa baik-baik saja sepanjang waktu. Ada hari-hari di mana dada terasa berat, pikiran penuh kebisingan, dan langkah terasa malas melangkah. Penikmat hidup tidak menyangkal hari-hari seperti itu. Mereka mengizinkan diri merasa lelah, kecewa, dan sedih tanpa merasa gagal sebagai manusia. Mereka paham bahwa emosi bukan musuh yang harus ditaklukkan, tapi pesan yang perlu didengarkan. Saat kita berhenti melawan perasaan, justru disitulah ketenangan perlahan muncul. Dalam keseharian, banyak dari kita terjebak membandingkan hidup sendiri dengan hidup orang lain. Melihat potongan kebahagiaan di layar kecil membuat kita merasa tertinggal, kurang atau tidak cukup berhasil. Padahal yang kita lihat hanyalah potongan, bukan keseluruhan cerita. Penikmat hidup belajar untuk memalingkan pandangan dari perbandingan yang melelahkan itu. Mereka fokus pada ritme hidup sendiri, pada langkah kecil yang bisa diambil hari ini, bukan pada kecepatan orang lain yang belum tentu sejalan dengan jalan kita. Menikmati hidup juga berarti berdamai dengan kenyataan bahwa tidak semua hal bisa kita kendalikan. Ada hal-hal yang berjalan di luar rencana, orang-orang yang pergi tanpa penjelasan, dan usaha yang tidak selalu berbuah seperti harapan. Daripada menghabiskan energi untuk mengutuk keadaan, penikmat hidup memilih bertanya, apa yang masih bisa dilakukan dari sini? Bukan untuk menyerah, tetapi untuk menyesuaikan arah. Hidup bukan tentang mengendalikan segalanya, melainkan tentang merespons dengan bijak apapun yang datang. Seringkali kita terlalu sibuk mengejar sesuatu yang besar sampai lupa menikmati hal-hal kecil. Padahal hidup lebih sering hadir dalam bentuk sederhana. Secangkir minuman hangat di pagi hari, obrolan ringan yang jujur, tawa yang muncul tanpa rencana, atau keheningan yang memberi ruang bernapas. Penikmat hidup tidak meremehkan momen-momen seperti itu. Mereka sadar bahwa kebahagiaan jarang datang dengan suara keras, melainkan hadir pelan-pelan, menunggu kita cukup tenang untuk menyadarinya. Kita semua punya luka, cerita gagal dan keputusan yang mungkin ingin diulang. Namun penikmat hidup tidak terjebak terlalu lama di masa lalu. Mereka mengambil pelajaran tanpa terus menyiksa diri dengan penyesalan. Masa lalu diperlakukan sebagai guru, bukan penjara. Dengan cara itu, langkah ke depan terasa lebih ringan, karena tidak dibebani oleh dendam pada diri sendiri. Di tengah dunia yang terus mendorong kita untuk lebih cepat, lebih banyak dan lebih tinggi, menikmati hidup adalah bentuk keberanian. Keberanian untuk melambat, untuk berkata cukup, dan untuk menghargai diri apa adanya. Bukan berarti berhenti berkembang, tetapi berkembang tanpa kehilangan rasa syukur atas proses yang sedang dijalani. Penikmat hidup tahu bahwa hidup bukan lomba, melainkan perjalanan panjang yang layak dinikmati setiap langkahnya. Ada satu hal penting yang sering terlupakan ketika kita berbicara tentang menikmati hidup, yaitu kehadiran penuh. Banyak dari kita hadir secara fisik, tetapi pikiran melayang kemana-mana. Saat makan, kita memikirkan pekerjaan. Saat berkumpul, kita sibuk dengan layar. Saat istirahat, kita merasa bersalah karena tidak produktif. Penikmat hidup belajar untuk benar-benar hadir. Mereka memberi perhatian pada apa yang sedang dilakukan, tanpa tergesa ingin pindah ke momen berikutnya. Kehadiran penuh ini membuat hidup terasa lebih utuh, meskipun kegiatannya sederhana. Menikmati hidup juga berkaitan erat dengan cara kita memandang waktu.
Waktu sering dianggap musuh yang harus dikejar atau ditaklukkan. Kita takut tertinggal, takut tidak cukup cepat, takut kehabisan kesempatan. Penikmat hidup melihat waktu sebagai teman yang mengalir, bukan lawan yang harus dilawan. Mereka memahami bahwa setiap fase punya masanya sendiri. Ada masa belajar, masa mencoba, masa gagal, dan masa memetik hasil. Semua tidak bisa dipercepat tanpa kehilangan makna. Banyak dari kita merasa hidup berat karena memikul terlalu banyak ekspektasi. Ekspektasi orang lain, ekspektasi sosial, bahkan ekspektasi yang kita ciptakan sendiri. Penikmat hidup berani memilah mana ekspektasi yang layak diperjuangkan dan mana yang hanya membebani. Mereka menyadari bahwa tidak semua orang harus dipuaskan dan tidak semua standar harus diikuti. Dengan mengurangi beban ekspektasi, ruang untuk bernapas menjadi lebih luas. Menikmati hidup tidak selalu berarti mengikuti kata hati tanpa batas. Justru sebaliknya, penikmat hidup belajar mendengarkan diri dengan jujur, termasuk mengenali batas energi, batas emosi, dan batas kemampuan. Dengan mengenali batas, kita tidak memaksakan diri demi pengakuan sesaat. Kita belajar berkata tidak tanpa merasa bersalah, dan belajar beristirahat tanpa merasa malas. Dalam relasi dengan orang lain, penikmat hidup memilih kehadiran yang tulus daripada hubungan yang ramai tapi kosong. Mereka menghargai percakapan yang jujur meski tidak selalu menyenangkan. Mereka memahami bahwa tidak semua hubungan harus dipertahankan, dan tidak semua perpisahan berarti kegagalan. Ada orang-orang yang hadir hanya untuk satu fase, mengajarkan sesuatu lalu pergi. Menerima kenyataan itu membuat hati lebih lapang. Kita sering lupa bahwa badan kita juga bagian dari hidup yang perlu dinikmati, bukan hanya dimanfaatkan. Terlalu sering badan dipaksa bekerja tanpa didengar keluhannya. Penikmat hidup lebih peka pada sinyal badan. Saat lelah, mereka beristirahat. Saat butuh gerak, mereka bergerak. Bukan karena tuntutan penampilan, tetapi karena menghargai diri sebagai manusia yang hidup, bukan mesin yang harus terus berjalan. Menikmati hidup juga berarti memberi ruang bagi keheningan. Dunia yang bising membuat kita terbiasa dengan distraksi. Padahal di dalam keheningan kita bisa mendengar suara diri sendiri dengan lebih jujur. Penikmat hidup tidak takut pada sepi. Mereka melihat sepi sebagai ruang refleksi, tempat pikiran bisa beristirahat dan hati bisa kembali terhubung dengan apa yang penting. Ada kalanya hidup terasa datar, tanpa drama, tanpa pencapaian besar. Banyak orang menganggap fase ini membosankan, namun penikmat hidup melihatnya sebagai jeda yang berharga. Di fase inilah kita bisa menata ulang arah, menguatkan fondasi dan menikmati kestabilan yang jarang disyukuri. Tidak semua hari harus luar biasa untuk menjadi berarti. Menikmati hidup tidak menghapus ambisi, tetapi mengubah cara kita memeluknya. Ambisi tidak lagi menjadi cambuk yang menyiksa, melainkan kompas yang memberi arah. Kita tetap bergerak, tetap berusaha, tetapi dengan kesadaran bahwa nilai diri tidak ditentukan oleh hasil semata. Dengan cara itu, hidup terasa lebih manusiawi dan tidak melelahkan jiwa. Saat kita berbicara tentang menjadi penikmat hidup, sering muncul anggapan bahwa itu berarti hidup santai tanpa tanggung jawab. Padahal justru sebaliknya, penikmat hidup bertanggung jawab atas pilihannya. Mereka sadar bahwa setiap keputusan membawa konsekuensi, dan mereka siap menjalaninya tanpa terus menyalahkan keadaan. Tanggung jawab ini membuat hidup terasa lebih jujur, karena kita tidak terus bersembunyi di balik alasan. Menikmati hidup juga berarti menerima bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari luar. Banyak dari kita mengejar kebahagiaan lewat pencapaian, pengakuan, atau kepemilikan. Saat semua itu tercapai, kebahagiaan seringkali hanya bertahan sebentar. Penikmat hidup menemukan sumber kebahagiaan yang lebih stabil, yaitu dari cara mereka memaknai hidup itu sendiri. Dari rasa cukup, dari kesadaran bahwa hidup tidak harus sempurna untuk layak dinikmati. Kita sering terjebak dalam pola menunda kebahagiaan. Nanti bahagia kalau sudah ini, nanti tenang kalau sudah itu. Penikmat hidup memutus pola itu. Mereka memberi izin pada diri sendiri untuk merasakan kebahagiaan sekarang, meski belum semuanya beres. Bukan karena tidak peduli, tetapi karena sadar bahwa hidup terlalu singkat untuk terus ditunda kenikmatannya. Dalam menghadapi kegagalan, penikmat hidup tidak mengidentikan kegagalan dengan nilai diri. Gagal hanyalah peristiwa, bukan identitas. Dengan sudut pandang ini, kita bisa bangkit tanpa membawa beban malu yang berlebihan. Kita belajar lagi, mencoba lagi,
atau bahkan memilih jalan lain tanpa merasa hidup kita berakhir. Menikmati hidup juga erat kaitannya dengan rasa syukur yang realistis. Bukan syukur yang memaksa kita selalu positif, tetapi syukur yang jujur. Mengakui bahwa hidup kadang berat, namun masih ada hal-hal kecil yang layak dihargai. Syukur seperti ini tidak menutup mata dari masalah, tetapi memberi kekuatan untuk menghadapinya. Kita hidup di dunia yang gemar memberi label, sukses, gagal, kuat, lemah. Penikmat hidup tidak terlalu sibuk mengurusi label-label itu. Mereka lebih fokus pada pengalaman, pada apa yang dirasakan, dipelajari, dan dihayati. Dengan begitu, hidup tidak terasa sempit oleh definisi orang lain. Ada kelegaan tersendiri ketika kita berhenti terlalu keras pada diri sendiri. Penikmat hidup memperlakukan diri seperti sahabat, bukan musuh. Saat melakukan kesalahan, mereka menegur tanpa menghina. Saat lelah, mereka menguatkan tanpa memaksa. Sikap ini membuat perjalanan hidup terasa lebih hangat dan manusiawi. Menikmati hidup juga berarti berani jujur pada apa yang benar-benar diinginkan. Bukan keinginan yang dibentuk oleh tekanan sosial, tetapi yang selaras dengan nilai diri. Mungkin jalannya tidak populer, mungkin tidak selalu dipahami, namun penikmat hidup memilih kejujuran itu, karena hidup yang dijalani dengan topeng akan terasa melelahkan dalam jangka panjang. Kita tidak bisa menghindari perubahan. Orang berubah, situasi berubah, dan kita pun berubah. Penikmat hidup tidak terlalu sibuk mempertahankan versi lama dari segalanya. Mereka belajar beradaptasi tanpa kehilangan inti diri. Dengan cara ini, perubahan tidak selalu menakutkan, melainkan bagian alami dari pertumbuhan. Menikmati hidup bukan tujuan akhir, melainkan sikap yang dibawa setiap hari. Sikap untuk hadir, menerima, dan menghargai. Dengan sikap ini, hidup yang sederhana pun bisa terasa kaya, dan hidup yang berat pun masih bisa dijalani dengan kepala tegak. Pada akhirnya, menjadi penikmat hidup adalah tentang hubungan kita dengan diri sendiri. Seberapa jujur kita mendengarkan kebutuhan hati, seberapa berani kita mengakui keterbatasan, dan seberapa lapang kita menerima kenyataan. Hubungan ini menentukan bagaimana kita memandang dunia di luar. Jika hubungan dengan diri sendiri penuh konflik, dunia akan terasa bermusuhan. Jika hubungan itu lebih damai, dunia terasa lebih bisa ditoleransi. Kita sering mencari makna hidup di tempat yang jauh, padahal makna sering hadir di sekitar kita. Dalam proses mencoba, dalam kegagalan yang membentuk, dan dalam kebiasaan kecil yang dilakukan dengan penuh kesadaran. Penikmat hidup tidak menunggu momen besar untuk merasa hidupnya berarti. Mereka menemukan makna dalam keseharian yang mungkin terlihat biasa bagi orang lain. Menikmati hidup juga berarti menerima bahwa tidak semua pertanyaan harus segera dijawab. Ada hal-hal yang hanya bisa dipahami seiring waktu. Penikmat hidup memberi ruang bagi ketidakpastian tanpa terus gelisah. Mereka melangkah sambil belajar, bukan berhenti hanya karena belum punya semua jawaban. Dalam dunia yang terus berubah, satu-satunya kepastian adalah perubahan itu sendiri. Penikmat hidup tidak terlalu sibuk melawan arus. Mereka belajar berenang, kadang melawan, kadang mengikuti, sesuai kebutuhan. Fleksibilitas ini membuat hidup terasa lebih ringan, karena kita tidak terus memaksakan kehendak pada hal-hal yang di luar kuasa. Kita semua pernah merasa hidup tidak adil. Penikmat hidup tidak menutup mata dari ketidakadilan itu, tetapi juga tidak membiarkannya merampas seluruh kegembiraan. Mereka memilih fokus pada apa yang masih bisa dikendalikan, tanpa menutup empati pada realitas yang menyakitkan. Sikap ini membuat hati tetap lembut tanpa menjadi rapuh. Menikmati hidup bukan berarti mengabaikan masa depan. Justru sebaliknya, kita menyiapkan masa depan dengan cara yang lebih sehat. Dengan menjaga keseimbangan hari ini, kita tidak membangun masa depan di atas kelelahan yang menumpuk. Penikmat hidup memahami bahwa masa depan yang baik berawal dari cara kita hidup hari ini. Ada kebijaksanaan dalam menerima bahwa kita tidak selalu kuat. Penikmat hidup tidak memuja kekuatan semata, tetapi juga menghargai kerentanan. Dari kerentanan, kita belajar empati, belajar meminta bantuan, dan belajar bahwa kita tidak harus menjalani segalanya sendirian. Kita sering menganggap hidup harus selalu naik, padahal hidup juga tentang datar dan turun. Penikmat hidup menerima semua fase itu sebagai bagian dari cerita. Dengan penerimaan ini, kita tidak panik saat turun, dan tidak lupa diri saat naik. Kita tetap berpijak, tetap sadar,
dan tetap manusia. Menikmati hidup adalah keputusan yang dibuat berulang kali. Setiap hari kita memilih, apakah terus mengeluh atau mencoba memahami, apakah terus membandingkan atau mulai hadir. Keputusan-keputusan kecil ini, jika dikumpulkan, membentuk cara kita menjalani hidup secara keseluruhan. Pada akhirnya, hidup tidak menuntut kita menjadi sempurna. Hidup hanya meminta kita untuk benar-benar hidup, merasakan, belajar, jatuh, bangkit, dan menikmati perjalanan apa adanya. Ketika kita berhenti memaksa hidup menjadi sesuatu yang lain, disitulah kita mulai menjadi penikmat hidup yang sesungguhnya. Hidup seringkali terasa rumit bukan karena keadaannya, tetapi karena cara kita memikirkannya. Kita terlalu sering mengisi kepala dengan skenario yang belum tentu terjadi, kekhawatiran yang belum tentu nyata, dan ketakutan yang dibesarkan oleh pikiran sendiri. Penikmat hidup belajar membedakan mana masalah yang benar-benar ada dan mana yang hanya bayangan. Dengan menyederhanakan pikiran, hidup pun terasa lebih ringan. Bukan berarti masalah menghilang, tetapi beban emosionalnya tidak lagi berlipat ganda. Menikmati hidup juga berarti menerima bahwa kita tidak harus selalu tahu arah dengan jelas. Ada masa-masa di mana hidup terasa kabur, tujuan tidak lagi sejelas dulu, dan motivasi naik turun. Penikmat hidup tidak panik menghadapi fase ini. Mereka memaknainya sebagai ruang jeda, tempat kita berhenti sejenak untuk mendengarkan diri. Dalam kebingungan itu, seringkali muncul kejujuran tentang apa yang sebenarnya kita butuhkan, bukan sekadar apa yang kita kejar. Kita sering mengira hidup yang baik adalah hidup yang terus bergerak tanpa henti. Padahal ada kebijaksanaan dalam berhenti sejenak. Penikmat hidup menghargai momen jeda, bukan sebagai kemunduran, tetapi sebagai perawatan diri. Dari jeda itulah energi dipulihkan, perspektif diperluas, dan arah diperjelas. Hidup tidak selalu tentang berlari, kadang tentang duduk diam dan bernafas dengan sadar. Menikmati hidup juga berarti berdamai dengan rasa bosan. Dunia sering mengajarkan kita untuk selalu terhibur, selalu terstimulasi. Padahal rasa bosan adalah bagian alami dari hidup. Penikmat hidup tidak langsung melarikan diri dari kebosanan. Mereka menggunakannya sebagai ruang refleksi, tempat pikiran tidak terus dibanjiri distraksi. Dari kebosanan, kreativitas dan kesadaran seringkali justru lahir. Kita semua pernah merasa tidak cukup pintar, tidak cukup sukses, tidak cukup baik. Penikmat hidup menyadari bahwa perasaan tidak cukup seringkali datang dari standar yang tidak realistis. Dengan menurunkan standar yang menyiksa dan menggantinya dengan penerimaan yang sehat, hidup menjadi lebih ramah. Kita tetap bertumbuh, tetapi tidak dengan cara yang melukai diri sendiri. Menikmati hidup juga berkaitan dengan keberanian untuk melepaskan. Melepaskan ekspektasi yang tidak terpenuhi, hubungan yang tidak sehat, dan mimpi lama yang sudah tidak relevan. Melepaskan bukan berarti kalah, tetapi memberi ruang bagi sesuatu yang lebih sesuai. Penikmat hidup tidak menggenggam segalanya terlalu erat, karena mereka paham bahwa hidup adalah arus, bukan benda mati. Ada keindahan dalam hidup yang dijalani apa adanya, tanpa terlalu banyak topeng, tanpa berlebihan dalam pencitraan. Penikmat hidup tidak sibuk membuktikan apapun. Mereka hidup selaras dengan nilai yang diyakini, meski tidak selalu mendapat tepuk tangan. Ketulusan ini memberi rasa damai yang tidak bisa dibeli oleh pengakuan luar. Menikmati hidup juga berarti menyadari bahwa kebahagiaan tidak selalu terlihat spektakuler. Seringkali ia hadir dalam bentuk rasa tenang, cukup, dan tidak gelisah. Dalam dunia yang memuja sensasi, ketenangan sering dianggap membosankan. Padahal bagi penikmat hidup, ketenangan adalah kekayaan yang langka. Kita tidak bisa memilih semua yang terjadi dalam hidup, tetapi kita bisa memilih sikap kita. Penikmat hidup memilih untuk tidak terus hidup dalam penolakan. Mereka menerima kenyataan tanpa menyerah pada keadaan. Dengan sikap ini, hidup terasa lebih bisa dijalani, meski tidak selalu mudah. Seiring bertambahnya waktu, kita mulai menyadari bahwa banyak hal yang dulu terasa penting, ternyata tidak sepenting itu. Ambisi yang terlalu memaksa, konflik yang diperbesar ego, dan kekhawatiran yang berlebihan perlahan kehilangan cengkramannya. Penikmat hidup belajar memilah energi. Mereka tidak menghabiskannya untuk hal-hal yang tidak memberi makna jangka panjang. Dengan begitu, hidup terasa lebih lapang dan tidak melelahkan. Menikmati hidup juga berarti mengakui bahwa kita tidak selalu benar. Ada kalanya kita salah menilai, salah memilih, dan salah bersikap. Penikmat hidup tidak defensif menghadapi kesalahan.
Mereka mengakuinya, belajar darinya, lalu melangkah lebih bijak. Sikap ini membuat hidup lebih ringan, karena kita tidak terus-menerus menjaga gengsi. Kita sering lupa bahwa hidup bukan hanya tentang hasil, tetapi juga tentang pengalaman. Penikmat hidup menghargai proses, bahkan ketika hasilnya tidak sesuai harapan. Dari proses itulah, karakter dibentuk, ketahanan diasah, dan kebijaksanaan tumbuh. Hidup yang hanya mengejar hasil seringkali terasa hampa ketika hasil itu akhirnya didapat. Menikmati hidup juga mengajarkan kita untuk lebih lembut pada orang lain. Ketika kita memahami bahwa setiap orang sedang membawa beban masing-masing, empati tumbuh dengan sendirinya. Penikmat hidup tidak mudah menghakimi, mereka memilih memahami sebelum bereaksi. Dengan sikap ini, hubungan menjadi lebih hangat dan konflik tidak mudah membesar. Ada saat-saatnya di mana hidup terasa tidak adil, meski kita sudah berusaha sebaik mungkin. Tetapi penikmat hidup tidak memungkiri rasa kecewa itu. Namun mereka juga tidak membiarkannya mengeras menjadi kepahitan. Mereka mengizinkan diri merasa kecewa, lalu perlahan melepaskannya agar hati tidak terus terbebani. Menikmati hidup berarti memberi ruang bagi pertumbuhan tanpa paksaan. Kita bertumbuh dengan ritme yang berbeda-beda. Penikmat hidup tidak memaksa diri menjadi versi ideal dalam waktu singkat. Mereka menghargai langkah kecil yang konsisten. Dengan cara ini, pertumbuhan terasa lebih stabil dan berkelanjutan. Kita sering terjebak dalam pemikiran bahwa hidup harus selalu produktif. Penikmat hidup menantang anggapan ini. Mereka menyadari bahwa nilai diri tidak diukur dari seberapa sibuk kita. Ada nilai dalam istirahat, dalam menikmati, dan dalam sekadar ada. Hidup yang seimbang bukan hidup yang penuh aktivitas, tetapi hidup yang memberi ruang bagi semua aspek diri. Menikmati hidup juga berarti menjaga harapan tetap hidup tanpa menggantungkan seluruh kebahagiaan padanya. Harapan memberi arah, tetapi keterikatan berlebihan justru menimbulkan kekecewaan. Penikmat hidup berharap dengan terbuka, siap menerima apapun hasilnya. Dengan begitu, hati tidak mudah patah ketika kenyataan berbeda. Dalam keheningan tertentu, kita mulai memahami bahwa hidup tidak selalu meminta kita untuk melakukan lebih banyak. Kadang hidup hanya meminta kita untuk lebih sadar. Sadar akan nafas, sadar akan perasaan, sadar akan momen. Kesadaran ini membuat hidup terasa lebih nyata dan tidak berlalu begitu saja. Menikmati hidup juga berarti memahami bahwa kita tidak harus selalu kuat di mata orang lain. Ada keberanian dalam menunjukkan kelelahan dan meminta bantuan. Penikmat hidup tidak menganggap bantuan sebagai tanda kelemahan. Mereka melihatnya sebagai bentuk kejujuran dan kedewasaan. Dengan berbagi beban, hidup terasa lebih ringan dan hubungan menjadi lebih bermakna. Kita hidup di era yang serba cepat, di mana kesabaran sering dianggap ketinggalan zaman. Penikmat hidup justru melihat kesabaran sebagai kekuatan. Dengan sabar, kita memberi waktu bagi sesuatu untuk berkembang secara alami. Tanpa tergesa, kita bisa menikmati proses tanpa terus-menerus merasa tertinggal. Menikmati hidup juga berarti menghargai perjalanan batin yang seringkali tidak terlihat. Perubahan cara berpikir, pendewasaan emosi, dan penerimaan diri adalah pencapaian yang jarang dirayakan. Penikmat hidup memberi penghargaan pada perjalanan ini, meski tidak ada yang bertepuk tangan. Dari sinilah rasa damai tumbuh. Kita sering mengira hidup akan lebih baik jika kita menjadi orang lain. Padahal keinginan itu sering muncul karena kita belum sepenuhnya menerima diri sendiri. Penikmat hidup belajar menerima keunikan diri, termasuk kekurangan dan keanehan kecil. Dengan penerimaan ini, hidup terasa lebih otentik dan tidak melelahkan. Menikmati hidup juga berarti membiarkan diri berubah pikiran. Apa yang dulu diyakini benar belum tentu masih relevan sekarang. Penikmat hidup tidak terjebak pada identitas lama. Mereka memberi ruang bagi pembaharuan tanpa merasa mengkhianati diri sendiri. Hidup pun terasa lebih dinamis dan jujur. Ada momen-momen sederhana yang sering kita abaikan karena dianggap sepele. Padahal disitulah hidup sebenarnya terjadi. Penikmat hidup memberi perhatian pada hal-hal kecil, karena mereka sadar bahwa hidup tidak selalu terdiri dari peristiwa besar. Dengan cara ini, hari-hari biasa pun terasa bernilai. Menikmati hidup juga berarti tidak terus-menerus menuntut diri untuk bahagia. Ada hari-hari yang datar, bahkan berat. Penikmat hidup menerima hari-hari itu tanpa drama berlebihan.
Mereka tahu bahwa emosi datang dan pergi. Dengan penerimaan ini, kita tidak terjebak dalam penolakan yang melelahkan. Kita sering menilai hidup dari satu titik waktu, padahal hidup adalah rangkaian panjang. Penikmat hidup melihat hidup secara utuh, bukan hanya dari satu fase sulit. Dengan perspektif ini, kesulitan terasa lebih bisa ditoleransi, karena kita tahu bahwa ia bukan keseluruhan cerita. Menikmati hidup juga berarti memelihara rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu membuat kita terus belajar dan terbuka. Penikmat hidup tidak merasa sudah tahu segalanya. Mereka mendekati hidup dengan sikap belajar, sehingga setiap pengalaman, baik atau buruk, punya nilai. Pada akhirnya, menikmati hidup adalah tentang memilih untuk hidup dengan kesadaran. Kesadaran bahwa hidup tidak sempurna, tetapi tetap layak dijalani dengan sepenuh hati. Seiring waktu berjalan, kita mulai memahami bahwa hidup bukan tentang mencapai titik tertentu lalu berhenti. Hidup terus bergerak dan kita bergerak bersamanya. Penikmat hidup tidak menunggu hidup menjadi mudah untuk mulai menikmatinya. Mereka menikmati sambil berjalan, sambil belajar, dan sambil bertumbuh. Menikmati hidup berarti tidak menunda rasa syukur sampai semuanya lengkap. Kita belajar bersyukur di tengah kekurangan, bukan karena menutup mata, tetapi karena sadar bahwa selalu ada sisi yang masih bisa dihargai. Penikmat hidup melihat hidup secara utuh, tidak hanya dari apa yang belum dimiliki. Kita sering terjebak dalam keinginan untuk mengendalikan segalanya. Penikmat hidup belajar melepaskan kendali pada hal-hal yang memang tidak bisa diatur. Dengan melepaskan, kita justru menemukan ketenangan. Hidup terasa lebih bersahabat ketika kita berhenti memaksanya sesuai kehendak. Menikmati hidup juga berarti memberi ruang bagi kesalahan tanpa terus menghukum diri. Kesalahan adalah bagian dari belajar. Penikmat hidup memperlakukan kesalahan sebagai pengalaman, bukan cap permanen. Dengan sikap ini, kita lebih berani mencoba dan tidak terjebak dalam ketakutan. Kita tidak selalu bisa memilih apa yang terjadi, tetapi kita bisa memilih bagaimana kita merespons. Penikmat hidup memilih respons yang menjaga kewarasan dan kedamaian batin. Mereka tidak selalu bereaksi impulsif. Dengan jeda kecil sebelum bereaksi, hidup terasa lebih terkendali. Menikmati hidup berarti menghargai perjalanan, bukan hanya tujuan. Ketika tujuan tercapai, seringkali rasa puas hanya sementara. Namun kenangan dalam perjalanan, pelajaran yang dipetik, dan perubahan yang terjadi di dalam diri bertahan lebih lama. Penikmat hidup menyadari hal ini dan tidak melewatkan prosesnya. Kita hidup berdampingan dengan ketidakpastian. Penikmat hidup tidak menunggu kepastian untuk melangkah. Mereka melangkah dengan keberanian yang realistis, sadar akan risiko, tetapi tidak lumpuh olehnya. Dengan cara ini, hidup terus bergerak. Menikmati hidup juga berarti tidak menilai diri hanya dari hari-hari terbaik. Hari-hari terburuk pun bagian dari cerita. Penikmat hidup menerima keseluruhan dirinya, bukan hanya versi yang rapi. Dari penerimaan ini, rasa damai perlahan tumbuh. Pada akhirnya, hidup tidak menuntut kita menjadi luar biasa. Hidup hanya meminta kita hadir dengan jujur. Ketika kita berhenti melawan dan mulai menerima, hidup terasa lebih ramah. Disitulah kita benar-benar menjadi penikmat hidup, bukan karena hidup selalu indah, tetapi karena kita memilih untuk menjalaninya dengan kesadaran dan kelapangan hati.